Halo, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pak D Sastro di channel YouTube Teman Trading. Eh, Untuk 2 minggu terakhir ini adalah masih dalam rentetan libur Natal dan Tahun Baru, dan sebelumnya Pak D yang mewakili Teman Trading mengucapkan selamat Hari Natal bagi yang merayakan dan Tahun Baru 2025. Semoga lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, ya sebelumnya kita akan jelaskan nanti kalau untuk minggu ini, jadi untuk minggu ini pada tanggal 30 Desember sampai dengan 3 Januari tahun 2025, market masih dalam kondisi belum maksimal atau belum optimal, di mana masih low liquid kawan-kawan ya. Jadi hati-hati, eh, akan akan ada gerakan tidak terduga, baik ada gerakan tidak terduga ataupun market itu akan stagnan di level-level tersebut. Itu tidak ada yang tahu, karena dalam kondisi low liquid itu memang apapun bisa terjadi. Di sini Pak D akan menyampaikan weekly analysis seperti biasa nanti untuk periode 30 Desember sampai dengan 3 Januari tahun 2025. Tapi sebelumnya eh, saya ingin mereview weekly analysis kita pada periode 27 sampai 23 minggu kemarin ya, 23 sampai dengan 27 Desember, di mana di situ pada tanggal 25-nya ada libur Natal dan market juga belum optimal, tapi tetap ada pergerakan. Kalau gold itu ringnya masih antara 100 sampai 150 pip. Oke ya, kemarin Pak D sampaikan di dalam video weekly analysis periode 23 sampai dengan 27 Desember ya. Kalau ini lebih jelasnya bisa dilihat kembali. Saya mengamati daily ring kawan-kawan. Jadi daily ring atasnya itu 2635, 2635, sedangkan daily ring bawahnya 2613,98, atau kita bulatkan 2614, di mana kita mempunyai key level mingguan di 2625,31. Dan eh, seperti yang sudah kita bicarakan, dan di sini memang low liquid di saat ada Natal, maka kedua daily ring itu kita kunci sebagai apa itu zona atau area rangingnya. Rangingnya dalam satu minggu kemarin itu, di mana kita mempunyai level balance yaitu key level di 2625. Dan dalam forecast eh, kemarin kami sampaikan, nah di sini ya, market masih ranging di level tersebut, dan saya akan melihat PA-nya untuk ambil sell di supply atas itu, di mana didukung oleh daily range 2635. Demikian juga di level bawah kita akan memanfaatkan cari price actionnya untuk mencari buy, di mana level didukung oleh daily range bawah 2613,98. Dan di situ di situ juga kita sampaikan, di saat level 2610 ini kawan-kawan ya, ini memang level ada peletakan order, di mana saat harga itu price itu belum broken di bawah level tersebut, kita tidak ada opsi sell, kecuali kalau harga itu untuk minimal H4. Kalau saya itu minimal H4 itu close body di bawah 2610, atau price actionnya di M30 dan H2
kita baru mempunyai opsi sell di mana dengan target diamond bawahnya yaitu 2.600 dan di situ memang by data ada order yang diletakkan oleh pelaku market. Jadi banyak banyak trader menunggu di sini kawan-kawannya gitu. Dan mm, kita lebih fokus ke dua daily range itu karena saat open market minggu depan itu minggu kemarin tanggal 23-nya market konsolidasi di key level 2625. Itu kira-kira kawan-kawan ya. Dan sekarang kita lihat harga sekarang ya. Ini harga sekarang sampai sampai close market dan ini adalah apa itu harga di saat libur Natal. Kalau mungkin di broker lain itu tetap terjadi sebuah setback. Oke, seperti yang kita gambarkan bersama saat opennya harga konsolidasi dan kita lihat PA-nya di supply itu dan harga betul kembali ke key level ya, ini kembali ke key level, ada break momentum menuju diamond bawahnya di mana diamond tersebut sebagai daily range bawah dan tidak berhasil ya, lagi-lagi H2 pun kalau saya jelas H4 ini H2 pun belum ada close candle di bawah 2610 dan cenderung harga membuat pattern reversal di mana ini adalah sebuah double bottom kawan-kawan apalagi di low TF dan harga kembali di saat broken key level 2625 harga kembali retest ke level daring atas 2635 seperti yang sudah kita proyeksikan di mana kita proyeksikan ini ya kemarin kita proyeksikan yang garis lengkung ini di saat harga bertahan di atas daily range bawah potensi ke daily range atas sebaliknya di saat harga bukan atau close candle H4 di 2610 potensi harga ke level 2600 ini eh, kebetulan diberikan sebuah kebenaran jadi di sini bukan bicara benar dan salahnya karena ini adalah sebuah sarana kita sharing dan edukasi kawan-kawan. Jadi lebih penting kita proyeksikan dulu. Baik nanti kita mau masuk market dalam posisi sebagai seller atau buyer, di situ ada batasan risk tentunya. Kalau sudah kita proyeksikan, kita mempunyai sebuah trading plan yang wajib kita taati. Jadi eh, disiplin pada trading plan masing-masing itu memang sangat penting kalau kalau memang ingin menjadi trader yang nyaman. Oke, itu kira-kira sekarang kita fokus ke minggu ini tanggal 30 Desember Senin itu sampai Sabtunya tanggal 3 Januari tahun 2025 di mana pada tanggal satunya itu libur ya karena market forex ini global kawan-kawan ya forex gold itu global jadi nanti itu potensi market itu masih low liquid hampir sama dan belum begitu optimal seperti minggu kemarin tapi melihat dari segi apa itu kalender ekonomi memang eh, sudah ada berita kawan-kawan, sudah ada berita. Jadi nanti market itu akan Senin ya, Senin itu akan ada pergerakan, terutama forex ya, terutama forex ada pergerakan sampai US close, jadi sampai US close Senin sampai Selasa pagi US close, kemungkinan mungkin sampai eh, London sesi London kawan-kawan itu untuk Seninnya jadi Senin itu full sampai Selasa itu setengah hari dan untuk setelah itu ada libur tahun baru tentunya dan Selasa Rabu sampai market ada pergerakan lagi nanti kalau
kalau menurut saya itu Kamis di US Open. Jadi Kamis US Open sudah mulai ada pergerakan lagi. Jadi saya ulangi nanti kemungkinan ya ini kemungkinan Senin ada pergerakan sampai close US karena di sini juga ada data dari kalender ekonomi dari US ini pending home sale dan Chicago PMI untuk Seninnya dan Selasanya juga ada. Jadi nanti US Open itu masih ada volatilitas kawan-kawan walaupun sangat rendah dan untuk Kamisnya biasa data pengangguran inisial jobless claim dan Jumatnya ada ISM manufaktur PMI dan ini sangat kita perhatikan selama data-data itu berhubungan dengan inflasi diperhatikan oleh kebijakan Fed berikutnya di mana kemarin interest rate-nya sudah ada pengurangan dot plot di tahun 2025. Kita sebagai trader jelas sudah paham apa yang akan kita lakukan tahun 2025 di mana ekspektasinya sudah beda jauh. Jadi yang berekspektasi akan sell dolar itu saya harap untuk berpikir kembali atau meriset kembali sambil menunggu data-data berikutnya. Oke, eh, di situ di sini kita ke daily langsung ya. Ini langsung saja untuk minggu depan. Kemarin harga itu close ya. Ini ya, harga itu close kemarin di 2060 dan opennya di 2032. Jadi minggu kemarin itu harga untuk Jumatnya harga open di candlenya bearish di 2632,68 sedangkan close-nya itu ini perhatikan di atas itu 2620,97. Sebelumnya kita lihat dulu ya karena Pak D itu sentimen trend following kawan-kawan saya selalu melihat data yang direkam oleh sentimen dari segi kalender ekonominya sudah kita jelaskan di depan tadi. Sekarang kita lihat dari data OI-nya. Oke, sambil menunggu loadingnya. Ini hanya sambil menunggu loadingnya memang agak ada gangguan sedikit di jaringannya Pak D. Oke, kita pindah ke girl yang data update pada hari Jumat. Jadi untuk OI ini memang diupdate setiap jam 12 kawan-kawan. Oke, dan kita pakai 30 DTE dalam arti 1 bulan dan ini seperti yang Pak D sampaikan dan di sini ya hanya untuk mengulang saja karena sudah sering saya sampaikan supaya yang baru atau belum mengenal cara membaca data OI biar jelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, harga kemarin itu untuk Jumat ya, kita ambil candle terakhir untuk Jumat itu opennya di 2632. 2632 berarti di sini kita ke angka bulat 2630. Jadi data yang direkam OI itu per 50 pip kawan-kawan. Jadi nanti kalau gold itu menurut data OI memang SL-nya harus di atas 50 pip ya kalau saya pakai minimal 60 pip. Itu minimal 60 pip. Bila mana base-nya itu lebar ya kita lot-nya yang kita kurang. Bukan berarti base lebar SL-nya eh, jadi lebar lotnya nggak dikurangi itu ya kurang tepat. Oke, minta izin tak minum dulu. Ya karena data ini masih relevan ya kawan-kawan, maka karena nanti Senin belum tentu update, update-nya mungkin jam 12 Selasanya, dan ini pun juga masih DTE-nya masih 1 hari, dan nanti expired-nya itu Senin itu sendiri.
Oke, harga open di 32, kita ambil 30 dan eh, untuk support terdekatnya jelas ini 2635 di situ dan target support berikutnya 2600 dan di situ di sini ada peletakan-peletakan order di mana di 2016 sampai 2615 sampai 2650 adalah order terdekat dari goal itu sendiri. Kita merekam data Jumatnya. Di situ lanjut ke support test. Ini anggap saja sebagai support resisten signifikan saja kawan-kawan. Support resisten kuat itu aja. Di sini ada label-labelnya jelas dan itu untuk putnya dan untuk call-nya dan saat harga itu open dan bila mana kenaikan itu dipanggil ke 2640. Jadi call ini dipanggil bila 2640 itu masih di broken mana apa itu resisten berikutnya jelas 2650 selanjutnya 2685 dan yang terakhir 2700. Di sini nanti kita aplikasikan ke chart dan label-label ini sebagai label acuan dan di mana karena kita itu adalah eh, menganut asas supply and demand dan hanya akan memperhatikan supply and demand atau bis-bis yang ditunjang data dari OI ini. Itu sekelumit dari Pak D. Oke, sekarang kita langsung ke chat dulu. Sebelumnya seperti biasa kita proyeksikan. Jadi selalu menganjurkan itu kita proyeksikan. Oke, pertama, jadi pertama tetap karena kemarin itu wilayah rangingnya masih di daily range yang eh, belum ada perubahan di mana yang atas 2635 tadi, yang bawah 2614 dan kemarin harga itu ranging di dua level itu di mana adalah sebagai zona rangingnya. Nah, sekarang ada perubahan sedikit bahkan nyaris tidak berubah banyak adalah key levelnya tetap di 2625 sebagai level balance atau daily key levelnya. Oke. Saya ulangi lagi 2634,81 sebagai daily rank atas, daily rank bawahnya 2613,64 sedangkan key levelnya ada di 2625. Jadi sebagai decisionnya kawan-kawan. Jadi harga itu nanti kalau berhasil broken ya, kalau berhasil broken sekarang ini pakai 4 saja. Ini belum ada candle body close di atas 3481 sebaliknya juga belum berhasil close body hampa di bawah 2613,64. Oke, ini decision pointnya jelas di saat harga nanti berhasil close di atas level ini ya, level daily range ini potensi kalau up ya ke target berikutnya dan sebaliknya bila berhasil close di bawah level daily range bawah harga itu akan ke target bawahnya di mana bawah adalah merupakan sebuah diamond atas itu sebuah supply. Oke ya, ini dari proyeksi kita proyeksikan dulu kalau harga naik akan menuju ke daily range atas, sebaliknya kalau harga itu turun atau close di bawah daily range bawah itu akan menuju ini 2600 sebagai di situ jelas disinyalir masih sebagai level favorit diletakkan order-order oleh buyer. Jadi buyer jelas banyak sebagai level favorit itu 600, level terbawahnya 25900. Oke, itu kawan-kawan ya. Dan selanjutnya kita ke LOTF saja. Sekarang baru kita forecastkan atau roadmap-nya untuk minggu ini. Semoga saja masih diberikan sebuah kebenaran. Karena ya seperti yang Pak sampaikan di depan, ini bukan perkara benar dan salah. Ini hanya berhubungan dengan trading plan. Kita harus disiplin dengan trading plan yang kita buat sendiri. Di mana sebagai batasannya jelas wajib
ditaruhlah sebuah resiko yang dimana di dalam trading dikatakannya pembatasan sebuah resiko merupakan peletakan sebuah aset. Oke, ini kawan-kawan ya, sekilas ya, sekilas saja market itu saat sudah di eh, ini kirinya sudah ada di diamond kirinya jelas sudah ada di diamond yang tepat dan ini memang tidak saya kotakin kawan-kawan ya. Kita hanya akan melihat price actionnya saja di saat harga itu sudah sampai di level-level yang tepat. Level yang tepat adalah sebuah supply and demand. Oke, ini harga itu cenderung membuat high, membuat low, higher high, dan higher low. Dan terakhir dia berhasil membuat higher high walaupun belum begitu solid, tapi turunnya tidak membuat lower low, turunnya masih membuat higher low. Di sini kalau kita proyeksikan memang kalau ini akan terjadinya sebuah penerusan, jelas ini akan membuat higher rate dengan target di level tersebut. Oke, demikian juga ini dari sepihak penerusannya, sepihak penerusan skala tren swing terakhirnya. Sebaliknya kalau nanti dia membuat overload targetnya mana ini ada diamond daily ini ya, daily diamond dan last diamondnya daily ini masih secara daily ini masih menjadi level-level toleransi sebuah korektif kawan-kawan. Maka level invalidasinya adalah 2590. Jadi tidak ada opsi B di saat harga itu berhasil close daily close ya kawan-kawan. Daily close di 2590 ini buyer sudah harus keluar. Itu kira-kira. Terus kita perjelas lagi untuk langkah-langkah kita untuk intraday ya kawan-kawan ya. Untuk intraday dalam waktu 1 minggu. Oke, di sini ya, ini saya tandai. Kenapa ini saya tandai? Ya kalau dalam bahasa bahasa teknikalnya saya ini adalah sebuah momentum technical break. Jadi ini ada low dan market membuat high, bahkan higher high dan membuat low, tidak membuat high baru, lower high dan broken dropnya dengan momentum ngebreak low sebelumnya. Ini level penting. Jadi kita tandai ini supply ini level penting. Jadi yang rectangle kosong itu sebagai level technical breaknya dan itu terjadi di key level. Jadi ini memang sangat-sangat penting supply tersebut di mana supply itu didukung oleh level technical break dan di situ juga ada key level daily 2625 tepat. Oke. Di sini karena semua itu berhubungan dengan ekspektasi kawan-kawan. Selama harga itu masih konsisten di atas 2613, potensi naiknya itu akan lebih besar daripada dropnya. Sebaliknya potensi drop itu akan ada di saat harga membuat lower low di lower lower low di bawah 2613 di mana itu merupakan level daily ring bawahnya. Oke. Saya akan memonitor ini kawan-kawan. Jadi di sini ada diamond yang diciptakan. Jadi ini bahasanya mungkin boleh dikatakan order block di saat harga itu taken ya, taken order yang ada di diamond tersebut. Saya akan tunggu di sini, tapi lebih update-nya. Karena kalau menurut saya ini kalau belum ada decision yang apa putusan dari sebuah harga, harga akan ranjing di skala ini. Skala ranjingnya mana? Yang jelas antara key level dan level daily bawah. Ini akan menjadi level ranjing. Saya akan memanfaatkan diamond ini di saat harga itu sudah broken supply ini kawan-kawan. Ya mungkin kalau ada yang beropini broken supply-nya, kalau saya kita pakai dua-duanya. Jadi kita selalu melihat price action-nya saat broken, baik close secara body H4-nya ataupun shadow secara low TF-nya di apa itu base supply tersebut, di base drop ini ya.
saya inginnya saya ini saya akan pastikan broken technical break. Saya akan tunggu di diamond bawah ini untuk B kawannya. Jadi untuk B dengan target ini ini jelas ini di sini harga itu dipanggil ke situ, maka ini akan saya jadikan target pertama. Dan saya jadikan pertama, otomatis di situ harga itu berhasil broken dari ring atas, dan saya akan target jauhnya itu di level supply yang didukung oleh 2650. Oke, itu ya jelas ya kawan-kawan ya. Di sini mungkin apa itu ada yang berpikiran apa ini boleh nggak Pak Desa di supply ini? Ya kalau saya lebih follow ke tren kawan-kawan karena data sudah kita catat dari sentimennya tadi. Maka kalau kalau memang Anda ingin share ini, pastikan harga itu close di bawah ini. Oke, harga close di bawah level technical break itu. Oke, yang saya tandai rectangle kosong ini. Atau ini mungkin saya hapus saja. Oke, itu terus lanjut. Eh, Tadi seperti ekspektasi awal harga membuat air rek di sono dan di sini secara sentimen ini memang ada level sebagai support resisten kuat juga. Saya akan pastikan rejeksinya di sini. Jadi saya itu memikir akan saya itu di situ pun skalanya sebuah rejeksi kawan-kawan. Jadi saya akan ambil saya di situ. Targetnya pun nggak jauh. Saya tetap target hanya di 2640. Bahkan di sini saya lebih akan confident untuk buy dengan target atasnya. Nah, di sini harga dipanggil ke 2625 dari data OI tadi. Itu cara ini saya jelaskan runtut cara membacanya level-level by data dari sebuah apa itu support resisten yang dicatat oleh OI. Itu dan ini masih di sini sebagai ekstrimnya, diamond di bawah ini tetap masih saya pantau dengan target selama harga itu berhasil broken key level yang tadi saya asumsikan akan menjadi level ranging secara minornya sebelum ada keputusan atau decision. Dan ini kawan-kawan ya, level-level bawah yang dimana ini ada level koreksi secara daily, maka untuk saya jelaskan untuk invalidasi minornya itu di sini. Jadi di sini harga membuat lower low, ya, harga membuat lower low. Saya tunggu maksimal itu di eh, daily ring bawah. Saya tunggu retrace-nya, saya ambil. Saya targetnya cukup sampai di situ. Kenapa? Karena di bawah ini sudah last diamond kawan-kawan. Jadi sudah ada pelemahan momentum. Saya khawatir nanti kalau saya di TP di bawah ini ketarik ke atas karena eh, secara HTF-nya itu masih uptrend. Ini pun kalau gol kan sudah luar biasa, sudah 150 pip. Oke, dan yang jelas ini akan menjadi level-level B di sini. Saya akan B tetap dengan target berundak karena saya tetap pakai ini kawan-kawan, tetap pakai daily rank bawah ini, bahkan juga saya berasumsi di key level dengan target maksimal di daily rank atas. Ini, jadi ini supaya nggak gagal paham nanti bukan berarti kita itu akan hold ya, karena tahu persis kondisi market itu potensinya belum maksimal dan masih akan low liquid saat liburan. Oke. Dan ini untuk pay terakhir kita itu pun saya juga maksimal TP itu tidak jauh kawan-kawan. Karena yang sering saya sampaikan di saat market itu di last diamond sudah ada pelemahan momentum. Bahkan saya juga akan sangat hati-hati untuk menentukan targetnya. Oke, sini saya akan maksimal target ya. Maksimal target cukup di key level daily itu
Dan bila mana masih momentum ya kita ikut panah-panah kirinya sampai ke target 2665. Oke, itu. Dan ingat ini adalah invalidasi swing minornya yang di bawah invalidasi swing mayornya secara daily di mana saat level 2690 itu di broken saya akan sell dan bayar keluar dengan target level-level bawahnya dan order sebenarnya eh, yang tadi saya sampaikan favorit di 2600 dan untuk bawah itu 26 2560 maaf 2650 jadi karena ini ada diamondnya di kiri itu juga ada rally base rally dan di situ kita monitor level sentimen yang mendukung 2560. Saya pastikan harga itu broken atau konsisten di 2570. Saya cukup akan mengambil trading pendek di sini untuk buy-nya. Dan nanti ini akan menjadi key level areanya dan sini akan muncul apa itu daily rank baru. Itu nanti kita bahas saja di video berikutnya eh, gimana cara menentukan daily rank secara mingguan. Oke, itu dari Pak D. Maaf ini masih agak flu, suaranya juga belum ndak normal dan akhir-akhir ini Pak D juga jam tidurnya sangat kurang baik. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga dan sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.